Yo guys, balik lagi di Gearhead Heaven and Hobbies ya kan. Jadi gimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi terbaik kalian. Nah jadi kali ini gue mau nge-review blisteran tapi bukan sembarang blisteran. Nah jadi depan kita ini udah ada Majorette Collection Toyota Hilux SR5 tahun 1985. Nah jadi gue kasih tahu dulu kenapa gue memilih untuk membeli specifically Toyota Hilux ini. Karena menurut gua dari set yang keluar berbarengan sama Hilux ini, menurut gua yang paling catchy adalah ini. Karena memang semuanya rata-rata 2 pintu, tapi yang memang fungsional adalah ini gitu. Ya kan? Dan juga kita familiar banget lah ya sama yang namanya Hilux. Nggak mungkin dari yang nonton video ini nggak tahu apa itu Hilux. Ya nggak sih? Mobil legend yang kalau bahasanya top tier, mobil ini tuh indestructible, nggak bisa hancur, ya kan. Nah jadi oleh karena itu gue suka banget sama Toyota Hilux SR5, terutama yang tahun ini 1985 gitu. Makanya gue nggak bisa skip diecast ini gitu. Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari packagingnya, ya kan. Nah ini packagingnya ya simple lah, ini blister biasa, tapi uniknya kalau misal blister itu lebih ke glossy, ya kayak misal kalian tahu Hot Wheels itu blister glossy ya kan, sedangkan kalau ini itu matte gitu. Nah glossy itu cuma di beberapa tempat doang, terutama kayak misal di grafik dari mobil ini ya kan, itu glossy itu seperti kalian bisa lihat ya kan, udah gitu sama logonya gitu. Sisanya ini lebih ke arah matte sih sebenarnya gitu. Nah di sini juga dijelasin ini adalah metal, berarti ini adalah diecast ya kan. Nah, di sini juga ada tulisan collection. Di sini juga ada samar-samar tulisan Hilux gitu. Dan ini karena memang ini merupakan mini scale, bukan merupakan mainan, bukan toys. Tuh kalian bisa lihat di sini ditulis 14 plus atau 14 plus. Jadi memang ini bukan diperuntukkan untuk dimainkan oleh anak kecil gitu. Ya kan? Oke, kita ke belakangnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi memang gue beli di harga 159.000. Jadi ini gue beli di Kit Station pada saat itu. Oke. Di sini ada grafik dari Toyota Hilux ya, sama seperti yang depan tadi. Kemudian juga ini udah OLP atau Official License Product dan juga SNI, ya kan. Nah di sini keterangan-keterangannya skala 1/4, metal chassis, terus juga rubber tires, showcase, ya kan. Nah jadi kalau showcase ini karena memang dikemas dalam bentuk akrilik gitu cuy. Dan juga di bagian sini, ini adalah seri yang keluar berbarengan dengan Toyota Hilux yang ini. Nah, jadi antaranya adalah Chevy Bel Air, Shelby G350, Porsche 930 Turbo, Toyota Hilux ini, Toyota Supra, dan juga Bugatti Veyron Super Sport gitu. Nah, kalau menurut gua ya yang paling catchy ya cuman Hilux ini gitu. Makanya yang gua ambil yang ini gitu. Jadi kurang lebih itu aja dari packaging ya. Oke, jadi langsung aja kita buka dalamnya dan lihat detailnya seperti apa. Oke, let's go. Oke, jadi udah gue lepasin dari blisternya ya kan. Tapi di dalam blister ini masih ada blister gitu. Jadi masih ada pelindung lagi untuk akriliknya seperti ini kurang lebihnya gitu. Nah, akrilik ini dilepasin baru ada akrilik lagi. Jadi ini lebih kayak Mika kayaknya. Gitu. Oke. Jadi di bawah ini ada warning karena ini merupakan collector models, maka dibilang not suitable for children under 14 years. Jadi memang nggak cocok atau tidak diperuntukkan untuk anak umur di bawah 14 tahun, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung kita lihat akriliknya. Nah, jadi ini akriliknya ini lebih kecil dibanding akrilik pada umumnya. Kalau misalnya kalian tahu mini scale pada umumnya, ini memang lebih kecil. Gitu. Jadi ya kalian mungkin kalau misal punya akrilik kayak misal CM model atau misal Hobby Japan gitu-gitu, itu kan jujur agak lebih panjang ya. Jadi kalau misal kalian mau susun berbarengan ini agak awkward gitu. Jadi ini mungkin akan beda sendiri gitu, di pajangan kalian gitu. Nah tapi akriliknya cukup solid ya. Di bawahnya ini base-nya plastik seperti biasa dan hanya ada tulisan Majorette gitu. Oke. Tapi jujur, kalau misalnya di mini scale pada umumnya, kadang-kadang ya, ini nggak semua ya, tapi kadang-kadang itu kalian bisa nemuin bahwa akrilik sama base-nya ini nggak pas gitu. Kalau kita bilang nggak well fitted, ya kan. Tapi menurut gua ini tuh, gua nggak pegang sama sekali base-nya,
kagak jatuh cuy. Jadi ini lumayan aman ya. Jadi memang bener-bener pas banget gitu dibikinnya. Gitu. Jadi kalau misal istilah mobil ini lebih kayak monokok. Jadi sasisnya itu memang dibuat untuk bodinya, kurang lebih kayak gitu. Oke, langsung aja kita buka akriliknya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya setelah dibuka. Kita bahas dulu dari base-nya. Nah, ini seperti yang tadi kalian mungkin udah bisa lihat. Ini tertulis 1985 Toyota Hilux SR5 pickup gitu. Nah, jadi ya kita langsung bahas aja, review dulu bagian depannya seperti apa. Oke, jadi bagian depannya ini detail ya, lumayan detail bagian depannya. Karena kalian bisa lihat untuk lampu depannya sendiri ini mikanya terpisah. Bukan cuman kayak dekal atau livery biasa, tapi ini melainkan bener-bener mika sendiri gitu cuy. Nah, terus juga di sini dia ada bull bar, ya kan? Tuh, bull bar. Nah, di sini baru ada kayak apa ya? Ini sebenarnya fog light atau fog lamp lah. Tuh, warna kuning kayak gini. Tapi ini memang kuningnya bukan asli, bukan mika kuning, tapi ini memang cat ya. Tapi menurut gua nggak masalah, yang penting mika untuk headlampnya ini asli, kurang lebih kayak gitu. Oke, di bagian sampingnya sendiri ya jelas ya. Di sini ada kaca ya kan, ada 2 buah kaca. Jadi yang ini yang utama, yang ini yang bagian belakangnya atau half cap belakang ini gitu. Nah, juga di samping sini ada spion. Walaupun memang spion ini nggak reflektif ya. Tapi ya menurut gue cukup lah detailnya untuk di harga 160 ribuan, ya kan. Nah, kemudian di sini ada detail dari handle pintunya, ya kan. Nah, terus kemudian ke bagian bawah ini untuk rodanya. Tadi kan seperti yang dibilang ya di blisternya bahwa ini rubber tire, jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah karet gitu. Nah, untuk detail dari palang-palang velgnya ya nggak segimana detail, tapi menurut gue cukup lah. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih detail, kalian bisa copotin dan cari yang versi resinnya gitu, ya kan. Nah, kita langsung ke bagian belakangnya nih. Nah, di bagian belakang ini ada kekurangan tapi masih forgivable gitu, masih bisa diampuni. Yaitu adalah stop lampnya nggak berbanding lurus dengan yang depan. Kalau yang depan pakai mika sendiri, sedangkan yang belakang ini merupakan cat, ya kan, ini livery gitu. Tapi ya it's okay lah gitu. Nah, kemudian di tengah sini seperti biasa ya kan ada logo Toyotanya cuy gitu. Nah, juga di sini ada bar juga di bagian belakang tuh, bumper kayak bumper guard gitu ya kan, sama seperti depannya. Kalau depannya pakai bull bar ya kan. Nah, terus kita ke bagian atas ini. Jadi bagian atas ini ya lumayan detail ya kan, kap mesinnya tuh kalian bisa lihat ada garisnya juga, terus juga ada kisi-kisi di sini, detail kisi-kisinya. Dan juga ada detail dari wipernya, walaupun sebenarnya wipernya ini kayak kaca depan tapi dibikin pola seperti wiper ya, tapi oke lah gitu. Oke, kita ke bagian belakang sini, yang bagian atasnya. Nah, di bagian belakang sini ada light bar ya kan, ini kayak lebih ke arah mobil-mobil off-road atau mobil-mobil pertambangan buat menambahkan penerangan ya kan dibanding depannya aja gitu. Jadi memang ini dikasih aksen warna kuning, sama seperti depannya. Ini hanya merupakan cat doang, bukan mika asli gitu. Tapi kemudian untuk bagian bednya ini menurut gue lumayan oke ya kan, karena memang ada detail dari garis-garisnya ini gitu. Jadi memang kalau misalnya kita tahu bahwa mobil-mobil pickup itu biasanya ada garis-garis ini untuk supaya barang yang taruh di belakang itu nggak bergeseran gitu ya kan. Ya kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya dari detail Majority Collection Toyota Hilux SR5 ini gitu. Nah, untuk rodanya jalan atau enggak kita lihat. Oke, sebelum bahas rodanya jalan atau enggak, mau bahas dulu bagian base-nya. Jadi sebelum kalian beli, supaya kalian tahu nih bisa modifikasi nggak nih untuk bagian rodanya. Jadi untuk bagian bawahnya ini bukan rivet mati seperti Hot Wheels ya kan, melainkan ini adalah skrup gitu. Jadi gue asumsikan ini bisa dibuka ya kan, dan juga bisa di swap rodanya. Jadi makanya seperti yang gue bilang tadi, mungkin kalau misal kalian rasa kurang detail, kalian bisa copot dan juga ganti dengan velg resin gitu. Oke, nah ini untuk detailnya. Nah, jadi ini untuk rodanya apakah gerak? Lancar ya, depan belakang lancar tuh ya kan. Dan juga di bagian
bawah sini ini ada kayak kepet air gitu cuy. Jadi ya ala-ala supaya buat ngelindungin dari kotoran-kotoran supaya nggak ke body ya sebenarnya kalau aslinya. Tapi ya detail yang lumayan unik lah. Ya kan? Ya jadi menurut gue itu aja review gue mengenai Matchbox Collection Toyota Hilux SR5 pickup tahun 1985 ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah worth it untuk kalian beli kalau misalnya kalian koleksi pickup atau worker car ya kan? Kalau gue pribadi gue suka karena memang gue demen Hilux, jadi gue suka gue beli ya kan. Tapi gue nggak tahu nih, coba kalian komen di bawah apakah ini akan menjadi gantungan abadi atau enggak. Kalau menurut gue sih kalau kayak beberapa orang yang memang suka Hilux kayak gue, ya pasti ini akan habis sih cepet sih gitu. Karena menurut gue ya untuk harga segini kalian dapat detail seperti ini, dapat mini scale kayak gini ya menurut gue oke-oke aja gitu ya kan. Ya, jadi itu aja sih review gue untuk kali ini. Oke, see you on the next.